Daun seledri ini, daun ketumbar ini, daun parsley ini. Tunggu ya, cium dulu ya. Kayaknya ini peterselli karena gue nggak begitu familiar baunya. Ini kayaknya tumbar deh. Ini seledri. Aku taunya ini daun seledri, tapi kalau sisanya aku nggak tahu. Ini daun ketumbar. Ini daun parsley. Sama satu lagi daun seledri yang ini. Kalau daun seledri dia lebih besar-besar kan? Kalau daun ketumbar batangnya lebih kecil. Kalau daun parsley, daunnya beda, dia lebih mekar-mekar. Baunya, karena jujur gue bukan yang suka masak, gue nggak pernah tahu bentuknya kayak gimana, tapi I can smell it. Gue jarang makan peterselli, jadi ini baunya gue nggak familiar, so I think this is peterselli. Kalau daun seledri itu emang aku udah biasa masak sih kayak gini, bentuknya kayak ada apa namanya kayak bintang gitu batangnya. Kalau ini aku nggak bisa bedain dua karena emang aku nggak pernah ngeliat dua daun itu. Karena aku lebih familiar sama yang ini sih. Dan kalau yang lain tuh kayak aku jarang ngeliat aja. Lagi-lagi ya, kalau kita bicara soal bumbu masakan, memang banyak yang serupa tapi tak sama. Kayak tadi tuh saya buat sedikit sosial eksperimen, ternyata ada juga teman-teman Wonder Food yang masih ketuker. Mana yang namanya daun seledri, mana yang namanya daun ketumbar, dan mana yang namanya daun peterselli. Ya memang bentuknya sama sih ya teman-teman, warnanya juga sama hijau. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih cermat lagi, daunnya itu bentuknya agak sedikit berbeda. Nah, saya mau kasih tahu nih sama kalian apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga jenis daun ini. Coba kita simak sama-sama ya. Dimulai dari daun seledri. Daun ini punya bentuk daun yang runcing. Rasa seledri cenderung manis sehingga mampu menambahkan cita rasa masakan. Biasanya daun ini dicampur dalam bentuk cincang kasar pada masakan. Apalagi olahan kuliner seperti soto, sup, atau bakso. Yummy. Seledri ini juga mengandung vitamin dan mineral yang gak kalah kompleks dari jenis dedaunan rempah lainnya. Sebagai tips sedikit nih ya, kalau kamu mau menyimpan seledri lebih baik simpan dalam keadaan sedikit basah. Karena daun seledri mudah sekali menguning kalau disimpan dalam keadaan kering. Kemudian kalau daun ketumbar, ya sama sih seperti seledri. Daun ketumbar juga memiliki daun yang runcing dan sedikit lebih bundar. Daun ketumbar ini memiliki rasa dan aroma yang cenderung langu. Biasanya daun ketumbar ini sering digunakan sebagai penambah aroma pada tom yum atau kari. Dari segi manfaat, daun ketumbar punya kandungan zat besi, sehingga baik untuk mencegah anemia. Sedikit informasi nih buat teman-teman. Untuk menyimpan daun ketumbar bisa disimpan di dalam air atau juga bisa disimpan dengan tisu kering. Selanjutnya siapkan wadah plastik kedap udara, kemudian alasi dengan tisu kering. Setelah itu masukkan ke dalam plastik ziplock dan simpan dalam lemari es. Terakhir daun parsley atau peterselli. Dibandingkan daun ketumbar dan seledri, daun peterselli punya ukuran jauh lebih kecil dan sedikit menumpuk. Batang dari daun ini cenderung bundar dan halus. Dari aroma, daun ini bisa memanjakan indera penciuman. Daun yang memiliki vitamin A, B12, C, dan juga vitamin K ini seringkali dipakai untuk garnish di berbagai hidangan. Untuk cara penyimpanan daun peterselli ini pertama harus kalian cuci terlebih dahulu. Kemudian potong ujung batangnya. Setelah itu masukkan ke dalam toples tinggi yang sudah diisi air. Kalau mau disimpan di lemari es, jangan lupa untuk ditutupi bagian atasnya dengan kantong plastik bening.
Gimana teman-teman? Sekarang udah bisa membedakan dong mana yang namanya daun peterseli, daun ketumbar, sama yang namanya daun seledri. Jelas ya, bentuknya beda dan gunanya juga lain juga masing-masing dari daun itu. Meski sama-sama merupakan penyedap dalam sebuah masakan, tapi ternyata kalian tahu nih ya, kalau daun peterseli, daun ketumbar, sama seledri itu memiliki manfaat lain dalam sebuah masakan. Coba kita tanya ke ahli ya, apa sih manfaat lain itu? Kalau daun-daun yang tadi kayak peterseli, kemudian daun ketumbar atau cilantro, daun seledri, kemudian daun bawang, itu semua fungsinya sama selain sebagai pengharum, pelezat dari makanan. Dia fungsinya sama dalam tanda kutip kesehatan ya. Dia sama-sama seperti anti radikal bebasnya, kemudian mengandung banyak vitamin, terus ada antibiotiknya juga, terus anti peradangan. Jadi fungsinya tuh hampir sama semuanya. Jadi berfungsi untuk tubuh kita sendiri sebetulnya, selain untuk membuat makanan lebih enak, lebih lezat. Jadi kalau menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Chef Norman tadi, ternyata ketiga jenis daun ini fungsi utamanya adalah untuk memberikan rasa pada masakan. Tapi kalau kita tanya soal gizinya, kira-kira apa ya gizinya untuk tubuh kita? Coba kita tanya langsung aja yuk ke ahli gizi. Pasti ada, kecuali sebagai pencampur masakan. Tanaman-tanaman ini kan mengandung zat-zat berkhasiat, kecuali aromaterapinya. Ketika kita masak pakai daun bawang, aromaterapinya terasa lebih wangi. Kemudian itu juga pastikan mengandung zat hijau daun, dia pasti mengandung mineral dan vitamin. Nah, memang kita tidak bisa mengatakan seberapa banyak sih, karena itu kan hanya campuran. Tetapi kalau misalnya kita mau mencoba untuk memanfaatkannya dengan jumlah tertentu, pasti bermanfaat. Tapi penggunaan hari-hari pun juga sudah sangat membuat selera kita selera makan lebih meningkat ya. Kita jadi pinter ya kalau nonton Wonder Food, karena selalu kita mendapatkan masukan dan juga informasi langsung dari ahlinya. Saya masih punya menu Wonder Food yang lainnya ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.